Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang materi kurikulum 2013 mata pelajaran PKN Sekolah Dasar. Dosen pengampu, Ibu Raidatul Laila Agustina MPD. Kami beranggota dari Nur Aisyah Rosalina, Sela Septia Nurhaliza, Helma Fitri Soraya, dan Rusmian. A. Memahami konsep kurikulum 2013 mata pelajaran PKN SD. Pengembangan kurikulum 2013. Perubahan zaman adalah hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Perubahan zaman telah memberikan dampak yang besar terhadap seluruh segi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam segi pendidikan. Dewasa ini, masyarakat sebagai agen perubahan itu sendiri mulai berinovasi dan mulai menangkap apa akan adanya tantangan zaman. Kenyataan tersebut tentunya adalah hal yang positif, namun tidak boleh ditampilkan bahwa dalam setiap perubahan zaman tentunya ada pula dampak negatif yang ditimbulkan. Tidak semua pengaruh perubahan zaman positif bagi masyarakat Indonesia. Ada hal-hal yang perlu untuk disikapi dengan bijak dan ditolak mentah-mentah karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Adapun isu-isu penting yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah adalah sebagai berikut. 1. Tantangan internal antara lain yaitu A. Tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. B. Perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 sampai 2035, pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Yang kedua, tantangan eksternal, antara lain yaitu globalisasi, yaitu WTO, ASEAN Community, APEC, AKFA, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, mutu investasi dan transportasi pada sektor pendidikan, hasil survei, Tren International Math and Science atau TIMSS oleh Global Institute pada tahun 2017, yaitu hanya 5% siswa Indonesia yang mampu mengerjakan soal berkategori tinggi yang memerlukan penalaran. Yang ketiga, kompetensi masa depan, antara lain yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi formal suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang efektif, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas mengenai hidup, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat dan minatnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 4. Fenomena negatif yang mengemuka antara lain yaitu A. Perkelahian pelajar, B. Narkoba, C. Korupsi, D. Plagiarisme, E. Kecurangan dalam ujian seperti mencontek, mengetek, dan sebagainya. F. Gejolak masyarakat atau Kemendikbud 2012. 5. Persepsi masyarakat antara lain yaitu A. Pendidikan terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, B. Pendidikan memberi beban yang terlalu berat bagi siswa, C. Pendidikan kurang bermuatan karakter atau Kemendikbud tahun 2012.
B. Konsep kurikulum 2013. Kegiatan inti pada proses pembelajaran kurikulum 2013 pada hakikatnya, kegiatan inti adalah suatu proses pembelajaran agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih. Kegiatan ini mestinya dilakukan oleh guru dengan cara-cara yang bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa agar dengan cara yang aktif menjadi seorang pencari informasi, serta dapat memberikan kesempatan yang memadai bagi praaksara, kekreatifan, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Metode yang digunakan dalam kegiatan inti harus bersesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Kegiatan inti mencakup proses-proses berikut. 1. Melakukan observasi. 2. Bertanya. 3. Mengumpulkan informasi. 4. Mengasosiasi informasi-informasi yang telah diperoleh dan mengkomunikasikan hasilnya. C. Kegiatan penutup pada proses pembelajaran kurikulum 2013. Pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan penilaian, dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan kegiatan. Tindakan lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan memberikan tugas baik tugas individu maupun kelompok, sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Perlu diingat bahwa KD-KD diorganisasikan ke dalam 4 KI atau kompetensi inti. KI 1 berkaitan dengan sikap dari terhadap Tuhan Yang Maha Esa. KI 2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial. KI 3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar. KI 4 berisi KD tentang penyajian pengetahuan. Standar isi. Standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. D. Standar proses. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, memotivasi, menyenangkan, menantang, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi praaksara, kreativitas, dan kemandirian secara didik sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologinya. Format analisis buku guru 5 nomor, aspek yang dianalisis, hasil analisis tindak lanjut, hasil analisis tidak terpenuhi, sebagian terpenuhi. 1. Kesesuaian dengan SKL. 2. Kesesuaian dengan KL. 3. Kesesuaian dengan KD. 4. Kecukupan materi ditinjau dari A. Cakupan konsep atau materi esensial. B. Alokasi waktu. 5. Kedalaman materi. Pengayaan ditinjau dari A. Pola pikir keilmuan. B. Karakteristik siswa. 6. Informasi pembelajaran sesuai standar proses. 7. Penerapan model pembelajaran terpadu. 8. Penerapan pendekatan saintifik. 9. Penilaian autentik dan bahan remedial teaching. 10. Kolom interaksi antara guru dengan orang tua, lembar kerja, analisis buku guru. Judul buku, kelas, jenjang, tema atau topik. 6. Langkah-langkah dan rubrik penilaian. Peringkat nilai kriteria. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi, kemampuan lulusan
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar saran dan prasarana, standar pengolahan, dan standar pembiayaan. Analisis buku guru dan siswa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, analisis buku guru dan siswa atau tematik terpadu. 2. Kompetensi. 1. Memahami strategi menggunakan buku guru dan buku siswa untuk kegiatan pembelajaran. 2. Menganalisis kesesuaian isi buku guru dan buku siswa dengan tuntunan SKL, KL, dan KD. 3. Menganalisis buku guru dan buku siswa dilihat dari aspek kecukupan dan kedalaman materi. 2. 3. Tujuan menganalisis kesesuaian isi buku guru dengan SKL, KL, dan KD. 2. Menganalisis kesesuaian isi buku dengan buku isi. Analisis buku guru dan siswa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, analisis buku guru dan siswa atau tematik terpadu. 2. Kompetensi. 1. Memahami strategi menggunakan buku guru dan buku siswa untuk kegiatan pembelajaran. 2. Menganalisis kesesuaian isi buku guru dan buku siswa dengan tuntunan SKL, KL, dan KD. 3. Menganalisis buku guru dan buku siswa dilihat dari aspek kecukupan dan kedalaman materi. 2. 3. Tujuan menganalisis kesesuaian isi buku guru dengan SKL, KL, dan KD. 2. Menganalisis kesesuaian isi buku dengan buku. 2. Menganalisis kesesuaian isi buku dengan buku siswa ditinjau dari berbagai aspek. Merencanakan tindak lanjut dari hasil analisis. 3. Taksonomi Bloom dan indikator. Taksonomi Bloom, kompetensi dan indikator. Taksonomi Bloom dan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 1. Ranah kognitif. Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari, yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Cognitive Domain yang diterbitkan oleh Mackay New York, Benjamin Bloom pada tahun 1956, yaitu A. C1, pengetahuan atau knowledge. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan dan urutan klasifikasi dan kategori, kriteria, serta metodologi. B. C2, pemahaman atau comprehension. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu: pertama, translasi, kemampuan
mengubah simbol dari satu bentuk ke bentuk lain. 2. Interpretasi, kemampuan menjelaskan materi. 3. Trapolasi, kemampuan memperluas arti. C3. Penerapan atau application. Pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakan secara nyata. Di jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. C4. Analisis atau analisis. Pada jenjang ini dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Kemampuan ini dapat berupa 1. Analisis elemen atau unsur. Analisis bagian-bagian materi. Analisis hubungan atau disebut dengan identifikasi hubungan. 3. Analisis pengorganisasian prinsip atau prinsip-prinsip organisasi atau disebut dengan identifikasi organisasi. C5. Sintesis atau sintesis. Pada jenjang ini, sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Kemampuan ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan abstrak. C6. Evaluasi atau evaluation. Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara atau metode. Pada jenjang ini, seseorang dipandu untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman yang lebih baik, penerapan baru, serta cara baru yang unik dalam analisis dan sintesis. Menurut Bloom, paling tidak ada 2 jenis evaluasi, yaitu evaluasi berdasarkan bukti internal. 2. 4. Organization atau mengelola. Kategori ini meliputi konseptualisasi, nilai-nilai yang memantapkan dan memprioritaskan nilai yang dimiliki. 5. Karakteristik. Kategori ini berkenaan dengan keterampilan pada sistem nilai yang terjadi dimiliki seseorang yang mempengaruhi pada kepribadian dan tingkah lakunya. 3. Ranah psikomotor, yaitu meliputi kompetisi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota serta yang berkaitan dengan fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan, kemampuan, perpetual, ketetapan, keterampilan, serta ekspresif dan interaktif. Ada 4 kategori ranah psikomotor, yaitu 1. Meniru, yang merupakan untuk melakukan sesuatu dengan contoh diamati walaupun belum dimengerti ataupun hakikatnya dan keterampilan. 2. Manipulasi, yang merupakan dalam melakukan sesuatu tindakan serta memiliki apa yang diperlukan dari yang diajarkan. Dari kata kerja operasional, yaitu mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, memilih, dan lain-lain. 3. Pengalamiahan, yang merupakan suatu penampilan tindakan dalam diajarkan dan dijadikan sebagai contoh yang menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Kata kerja operasionalnya ialah mengalihkan,
menggantikan, memutar, dan lain-lainnya. 4. Artikulasi yang merupakan suatu tahap di mana dapat melakukan keterampilan yang lebih kompleks, terutama hubungan interaktif. Kata kerja operasionalnya ialah mempertajam, membentuk, menggunakan, memulai, dan lain-lain. 2. Ranah efektif, yaitu ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerima atau penolak suatu objek kegiatan belajar mengajar. Dari Caldwell dan Bloom membagi ranah efektif menjadi 5 kategori, yaitu 1. Receiving atau penerima. Kategori ini merupakan tingkatan afektif yang terendah yang meliputi penerima masalah, situasi, gejala, nilai, dan keyakinan secara pasif. 2. Responding atau menanggapi. Kategori ini yang berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. 3. Valuing atau penilaian. Kategori ini yang berkesanan dengan memberikan nilai penghargaan dan kepercayaan. Ya, itulah pembahasan dari kami. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.